Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasuluhul karim. Anak solehah dan soleh semuanya yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan pembelajaran walaupun melalui daring. Tapi semuanya itu wajib kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang ada. Tentunya yang paling besar nikmat perlu syukur adalah nikmat iman dan Islam. Sehat sempat itu juga penting. Sehingga dengan sehat dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring seperti pada pagi hari ini. Baik anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah, marilah kita awali bersama-sama pembelajaran PAI ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi mungkin dibuka dengan doa bersama-sama dengan walas ya. Baik anak soleh solehah, pagi hari ini kita masuk semester awal di semester genap. Kita masuk pada bab tentang beriman kepada malaikat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dikatakan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, ia akan bersama para malaikat yang mulia yang selalu berbakti. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan membacanya terbata-bata dan merasa kesulitan, ia akan memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis ini bahwa menunjukkan berdampingan dengan malaikat itu merupakan salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca Al-Qur'an. Baik, kita akan bahas bersama-sama tentang beriman pada malaikat. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah beriman pada malaikat Allah, karena menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada para malaikat. Juga memahami makna beriman para malaikat berdasarkan dalil. Dalam hal ini dalil nakli. Kemudian menghayati kandungan ya, hadis yang sudah kita pelajari, ya hadis arba'in tentunya. Kemudian menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita itu adalah harapannya setelah anak soleh dan solehah dan kita semuanya mempelajari beriman pada malaikat ini, harapannya kita mampu, antum semuanya berharap mampu merenungkan ayat-ayat tentang iman kepada malaikat, mampu menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat, mampu menyebutkan ruang lingkup beriman kepada malaikat, dan mampu menjelaskan cara beriman kepada malaikat, serta mampu menunjukkan contoh-contoh sederhana beriman kepada malaikat dan menunjukkan perilaku beriman bahwa kepada
malaikat. Dan yang terakhir adalah tentunya kita bisa menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Anak soleh dan soleha, kita masuk pada pengertian malaikat begitu. Bahwa kata malaikat kita pahami itu merupakan jamak dari kata malakun yang artinya adalah utusan. Sedangkan menurut istilah malaikat adalah makhluk gaib yang asal kejadiannya dari cahaya. Mereka memiliki akal dan tidak memiliki nafsu. Oleh karena itu mereka senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada malaikat yang kemudian menawar ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak punya nafsu dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Ini yang perlu menjadi penekanan dalam diri kita sebagai bentuk keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya para malaikat. Ini yang juga tentunya keberadaan malaikat itu harusnya bahwa memang bersifat gaib. Artinya tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya itu hanya dapat diketahui dan dapat difahami. Oke, anak soleh dan soleha. Nah, seperti contohnya dengan adanya wahyu, ini dapat diketahui ya. Adanya wahyu yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu menerima wahyu melalui perantara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memiliki wujud yang mereka bukan bayangan semu, bukan ilusi dan juga bukan sebuah angan-angan, dan bukan sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. Jadi mengimani malaikat itu berarti mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat dan melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah membangkang. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya di surah At-Tahrim ayat 6. Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Jadi iman pada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Nah, kita tahu bahwa arkanul imani sittatun, rukun iman itu ada 6. Ya, anak soleh soleha, saya yakin antum sudah paham semuanya. Nah, salah satu dari 6 itu, yang keduanya adalah beriman kepada para malaikatnya Allah. Sehingga rukun iman yang 6 ini itu tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa terpisah. Sehingga tidak bisa saya beriman kepada salah satu dari rukun iman tapi yang lain tidak, nggak bisa. Tidak bisa dikatakan dia beriman kalau kemudian meninggalkan salah satu dari rukun iman. Nggak bisa dipilih-pilih. Sehingga tidak dapat dikatakan tadi bahwa tidak beriman seseorang itu ketika dia tidak mengimani salah satu dari rukun iman. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan nih, ya. Ini coba antum itu
Buka nanti ya di surat Al-Baqarah ayat 285 ya, yang artinya itu Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. Nah, anak soleh dan soleh yang dirahmati Allah, dengan kita melihat dalil-dalil tadi bahwa tentunya lebih menguatkan kita bahwa malaikat itu memang ada. Nah, kita masuk pada sub berikutnya, yaitu tentang mengetahui tugas malaikat. Nah, kita sudah hafal sebagai seorang mukallaf itu yang wajib diketahui dan dihafalkan itu ada 10 malaikat. Malaikat itu banyak, jumlahnya banyak. Tapi ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, bahkan dihafal. Ada kan antum mungkin pernah dengar sebuah nasyid tentang malaikat. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Ini tidak hanya sebatas menghafal namanya saja, tetapi kita perlu mengetahui tugas-tugas malaikat. Tugas malaikat secara umum itu terbagi menjadi 5. Secara umum tugas malaikat itu 5. Yang pertama adalah perantara dalam mengemban wahyu. Tugas malaikat yang paling penting dan utama adalah menurunkan wahyu atau risalah Allah kepada para nabi. Sehingga para nabi tidak saja melihat malaikat tetapi juga mendengar suaranya. Kemudian yang kedua, sebagai perantara untuk meneguhkan hati manusia. Tugas malaikat yang kedua adalah untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus. Dikatakan juga bahwa malaikat adalah penjaga orang-orang beriman. Adapun yang ketiga, anak soleh, sebagai perantara untuk menjatuhkan siksaan. Tugas malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang beriman erat sekali hubungannya dengan fungsi untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. Berulang kali Allah dalam Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mempercayai para nabi dan akhirnya mereka mendapatkan azab. Dan yang keempat, agar mendorong berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan manusia antara ini adalah karena dorongan para malaikat. Al-Quran juga menjelaskan bahwa peranan malaikat dan setan untuk mendorong manusia ke arah dua jurusan kehidupan yang bertolak belakang. Jika malaikat mendorong pada kebaikan, setan itu mendorong pada keburukan. Dan yang kelima, agar mencatat perbuatan manusia. Tugas lain dari malaikat adalah mencatat amal atau perbuatan manusia. Malaikat ini disebut dalam Al-Quran sebagai kiraman katibin atau juru tulis yang mulia. Nah, itu, dan kalau tentang malaikat yang 10 tadi, antum itu sudah hafal semuanya. Dan skema dari tugas-tugas malaikat itu sebenarnya terdiri dari menjadi 4. Ada 4 golongan, 4 kelompok dalam skema tugas malaikat. Yaitu malaikat Jibril, Mikail, Raqib dan Atid itu bertugas kepada kehidupan manusia di dunia, ketika di dunia. Kemudian malaikat Israel,
Munkar dan Nakir itu bertugas saat manusia akan meninggal dan sesudah meninggal. Kemudian malaikat Israfil itu adalah bertugas ketika saat dunia berakhir. Sangat kalah kan? Kemudian malaikat Malik dan Ridwan bertugas dalam kehidupan manusia di akhirat nanti. Anak soleh yang dirahmati Allah, saya kira untuk materi pagi hari ini cukup itu. Dan ini Pak Doni beri tugas, ya, tolong dikerjakan. Tugasnya adalah gampang, catat, tulis, ya, 10 nama malaikat dan tugasnya. Yang kedua, sebutkan 4 skema malaikat dalam bertugas kepada manusia dalam kehidupan manusia dunia sampai akhirat. Tadi ya, tugasnya cukup ditulis saja lewat WA, itu kan gampang ya, antum itu biasa ngetek nulis di WA cepet gitu ya. Terus di WA, kemudian contoh malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, terus sampai 10. Kemudian skema malaikat ketika bertugas untuk manusia, misalkan malaikat Jibril dan Mikail, Raqib Atid itu bertugas kepada kehidupan manusia di dunia dan seterusnya. Itu sudah jadi minta tolong supaya dicermati, antum perhatikan apa yang Pak Dodin sampaikan ini, kemudian cermati, kemudian tulis tadi. Gampang saja, tidak usah merangkum dulu. Tadinya ingin Pak Dodin sampaikan untuk merangkum, tapi agak panjang, kita bikin yang lebih simpel aja supaya antum itu lebih mudah mengerjakannya. Dan setelah tulis di WA, kirimkan ke nomor WA-nya Pak Dodin secara pribadi, japri ya, jangan di grup. Nanti di grup paling hanya di list yang sudah mengirimkan tugas. Itu saja. Itu saja anak soleh yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita terus senantiasa diberi kemudahan untuk menuntut ilmu dan mampu memiliki ilmu yang bermanfaat. Tetap sehat anak soleh dan solehah. Jaga kesehatan agar kita bisa senantiasa bergerak aktif melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu kembali.